Federasi Sepak Bola Bahrain baru-baru ini bikin heboh. Melalui akun Instagram resminya, mereka mengumumkan akan mengajukan permintaan ke AFC dan FIFA untuk memindahkan venue pertandingan melawan Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti yang kita tahu, pertandingan antara Bahrain dan Timnas Indonesia dijadwalkan bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 25 Maret 2025. Meski laga ini masih beberapa bulan lagi, Bahrain sudah merasa was-was dan menganggap kondisi di Jakarta tidak aman untuk tim mereka. Bahrain merasa terancam dan tidak nyaman setelah kontroversi yang terjadi saat pertandingan mereka melawan Indonesia pada 10 Oktober lalu. Laga tersebut berakhir imbang 2-2 di Bahrain National Stadium, tapi yang bikin panas adalah keputusan kontroversial wasit asal Oman, Ahmed Al-Kaf, yang banyak dikritik karena dianggap tidak adil. Setelah pertandingan, FA Bahrain mengklaim menerima perlakuan tidak menyenangkan dari beberapa fans Indonesia di media sosial. Hal inilah yang membuat mereka minta agar laga leg kedua nanti tidak digelar di Jakarta. PSSI dengan cepat merespons permintaan ini. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, menegaskan bahwa PSSI akan bersurat ke AFC untuk mempertahankan venue di Jakarta. Menurut Arya, pertandingan harus tetap adil dan sesuai dengan jadwal, karena sebelumnya leg pertama sudah berlangsung di Bahrain. Kami akan jamin keamanan dan kenyamanan bagi tim Bahrain, ujar Arya dengan tegas. Bangsa Indonesia ini ramah kepada tamu, dan kita sudah sukses menggelar berbagai ajang internasional. Jadi, nggak ada alasan untuk Bahrain merasa khawatir. Arya juga menyoroti soal netizen Indonesia yang ramai di media sosial setelah pertandingan di Bahrain. Meski banyak yang vokal, Arya menegaskan bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia adalah bangsa yang ramah dan terkenal dengan keramahannya, terutama saat menyambut tamu dari luar negeri. Jadi, kita tunggu saja bagaimana keputusan dari AFC nanti. Yang jelas, Garuda siap terbang tinggi di Jakarta. Jangan lupa terus dukung Timnas Indonesia dan buktikan bahwa kita adalah tuan rumah yang baik. Kekalahan Timnas Indonesia dari Cina di matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 memang jadi pukulan berat. Bertanding di Qingdao Youth Football Stadium, Indonesia harus rela kalah 1-2 dari Cina. Gol Tom Haye belum cukup untuk menyelamatkan skuad Garuda dari kekalahan. Tepat satu hari setelah kekalahan itu, ada yang menarik dari aktivitas media sosial oleh Romeni. Pemain FC Utrecht ini merepost unggahan dari akun Instagram klubnya. Dalam unggahan tersebut, FC Utrecht menyatakan antusiasmenya untuk kembali bertanding di lanjutan Eredivisie musim 2024 hingga 2025. Klub ini memang sedang dalam tren positif dengan mencatatkan 6 kemenangan, 1 imbang, dan 1 kekalahan dari 8 laga awal. Ole Romeni tampil impresif bersama FC Utrecht. Dari 7 pertandingan yang ia mainkan musim ini, semuanya sebagai starter, dan ia berhasil menyumbangkan 2 gol. Berkat performa apiknya, FC Utrecht kini duduk di posisi kedua klasemen sementara Eredivisie dengan 19 poin, hanya tertinggal 5 angka dari PSV Eindhoven yang ada di puncak. Tapi sekarang, pertanyaan besar pun muncul kapan Ole Romeni akan memperkuat Timnas Indonesia. Baru-baru ini, agen Ole Romeni, Joost Ebergen, buka suara dalam wawancara dengan akun Sibola. Dia mengatakan bahwa Ole masih mempertimbangkan dengan matang tawaran PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia. Tentu saja, proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia menjadi hal yang penting untuk diselesaikan terlebih dahulu. Di sini, nama Ragnar Oratmangun berperan besar. Ragnar, yang sudah lebih dulu dinaturalisasi dan memperkuat Timnas Indonesia, diharapkan bisa menjadi agen rahasia untuk membujuk Ole agar segera menjalani proses naturalisasi. Kalau semuanya berjalan lancar, di Maret 2025, Ole Romeni sudah bisa memperkuat skuad Garuda. Kenapa Maret 2025 begitu penting? Karena pada bulan itu, Timnas Indonesia masih punya 4 pertandingan krusial di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga-laga tersebut adalah tandang ke Australia, serta menjamu Bahrain, Cina, dan laga penentuan di kandang Jepang.
Bayangkan kalau Ole Romeni sudah bergabung dengan timnas pada saat itu. Dengan kehadiran striker berusia 24 tahun ini, timnas Indonesia jelas akan punya senjata baru yang berbahaya di lini depan. Apalagi, performa Ole di Eredivisie sudah terbukti ampuh. Kehadiran Ole Romeni bisa menjadi game changer bagi timnas Indonesia. Bukan tidak mungkin, dengan bantuan Ole, Indonesia bisa finish di posisi 2 besar grup C, yang otomatis meloloskan kita ke Piala Dunia 2026. Tapi, bahkan jika target 2 besar gagal tercapai, masih ada peluang besar untuk mengamankan posisi di peringkat 4 yang menggaransi tempat di babak keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Namun, jalan menuju Piala Dunia tidak akan mudah. Masih ada lawan-lawan tangguh seperti Australia, Jepang, dan tentu saja Bahrain dan Cina. Tapi dengan tambahan pemain berkualitas seperti Ole Romeni, ditambah dengan pemain-pemain naturalisasi lain seperti Ragnar Oratmangun, Kevin Dix, dan beberapa nama lainnya yang diharapkan segera bergabung, timnas Indonesia bisa tampil jauh lebih solid. Euforia dari fans sepak bola tanah air tentu akan semakin membara. Bayangkan saja, pemain-pemain yang memiliki pengalaman bermain di liga-liga Eropa bersatu dengan pemain-pemain lokal berbakat kita. Kombinasi ini bisa menjadi formula yang kuat untuk meraih prestasi tertinggi. Proses naturalisasi Ole Romeni dan pemain-pemain keturunan lainnya diharapkan bisa selesai tepat waktu, dan kita bisa melihat mereka mengenakan jersey merah putih di lapangan. Tentunya, doa dan dukungan kita sangat berarti untuk perjalanan panjang menuju Piala Dunia 2026. Salah satu pemain Cina, Xie Weneng, mengeluarkan pernyataan yang cukup kontroversial. Dia mengatakan bahwa Cina sekarang selevel dengan Indonesia yang saat ini dipenuhi pemain-pemain bintang diaspora. Pada Selasa malam, 15 Oktober 2024, timnas Indonesia bertandang ke Qingdao Youth Football Stadium untuk menghadapi Cina di laga keempat grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini berlangsung sengit, tapi sayangnya, skuad Garuda harus mengakui keunggulan tim Dragons dengan skor 2-1. Timnas Indonesia, meski diperkuat oleh sejumlah pemain diaspora, tetap kesulitan menahan serangan tim tuan rumah. Sementara Xie Weneng dan rekan-rekannya sukses meraih 3 poin penting, yang membuat posisi mereka di klasemen sementara semakin kompetitif. Usai laga, Xie Weneng tak bisa menahan diri untuk sesumbar. Dalam sebuah wawancara yang dikutip dari NetEase, Xie mengatakan bahwa kemenangan ini membuktikan Cina selevel dengan Indonesia, meski banyak yang memandang harga pasaran pemain kedua tim berbeda jauh. Xie juga yakin bahwa kemampuan individu para pemain Cina tak kalah dengan para bintang Indonesia. Sebenarnya, level kami tidak kalah dengan mereka, ujar Xie. Dari segi kemampuan pribadi, menurut saya kami sama dengan mereka. Pernyataan yang cukup berani, apalagi kalau melihat kenyataan bahwa selisih harga pasar pemain kedua tim memang cukup mencolok, terutama dengan kehadiran pemain-pemain diaspora Indonesia yang bermain di Eropa. Tapi menurut Xie, itu semua tak menjamin hasil di lapangan, dan kemenangan Cina ini adalah buktinya. Meski berhasil mengalahkan Indonesia, Cina masih berada di peringkat ke-6 grup C dengan koleksi 3 poin, sama dengan Indonesia yang ada di posisi kelima. Bedanya, Indonesia unggul dalam selisih gol dengan catatan 1, sedangkan Cina berada di angka 9. Pertarungan di grup C ini masih jauh dari selesai. Timnas Indonesia dan Cina masih punya kesempatan untuk mengejar tiket ke babak selanjutnya, meski harus melewati pertandingan-pertandingan krusial ke depan. Mereka akan menghadapi Bahrain di Bahrain National Stadium, Rifa pada 14 November 2024. Namun sayangnya, Xie Weneng diprediksi tidak akan bermain di laga ini. Meski begitu, tim Dragons tetap akan berusaha meraih poin penting untuk terus menjaga peluang lolos. Sementara itu, timnas Indonesia juga harus segera bangkit. Dengan beberapa laga berat di depan, termasuk melawan Jepang dan Arab Saudi, skuad Garuda harus mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Meskipun kekalahan dari Cina ini menyakitkan, perjuangan belum selesai. Itulah berita hangat seputar timnas Indonesia yang dapat kami sajikan. Tetap support channel ini dan tetap dukung timnas Indonesia mendunia. Salam sepak bola.